Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alex Ferdinand SEMM, dosen tetap pada program S1 Manajemen Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis di Universitas Darmas Indonesia. Dengan nomor induk dosen nasional 1024108404. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah budaya perusahaan dengan bobot 2 SKS yang ditawarkan pada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, dan proses pembentukan budaya perusahaan, menganalisis keberagaman budaya organisasi, serta strategi mengubah budaya yang kurang efektif menjadi budaya yang produktif. Merancang konsep kompetensi dan kepemimpinan yang mendukung terbentuknya budaya perusahaan yang unggul, serta menunjukkan sifat bertanggung jawab, mandiri, kewirausahaan, dan berorientasi pada tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi. Proses pembelajaran mata kuliah budaya perusahaan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktifme yang memfokuskan pada keterlibatan langsung mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL serta capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah budaya perusahaan ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Metode yang diterapkan diantaranya: yang pertama, ceramah partisipatif; yang kedua, diskusi terstruktur; yang ketiga, studi kasus kontekstual; yang keempat, latihan analitik dan simulasi; yang kelima, penugasan proyek kolaboratif; dan yang keenam, presentasi dan umpan balik. Untuk mendukung capaian program studi S1 Manajemen yang terdiri dari 3 domain utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu S8, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Di bidang pengetahuan, P2, memahami konsep dan teori manajemen umum, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Keterampilan umum atau KU2, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional. Keterampilan khusus atau KK1, mampu mengelola dan menjalankan bisnis, baik bisnis baru, startup, maupun yang sudah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Setelah menyelesaikan mata kuliah budaya perusahaan, mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep budaya perusahaan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis, mengubah budaya yang buruk menjadi budaya yang produktif. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat konsep kompetensi dan kepemimpinan dalam perusahaan. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah budaya perusahaan ini adalah sebagai berikut.
Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian budaya perusahaan secara umum serta manfaat, fungsi budaya yang tepat untuk perusahaan, serta tiga tingkatan level budaya perusahaan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya budaya perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan proses terbentuknya budaya perusahaan dan pihak-pihak yang menentukan terbentuknya budaya perusahaan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengorganisasikan aspek-aspek dalam keberagaman budaya perusahaan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menguraikan tingkat keberagaman budaya dalam perusahaan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menguraikan keberadaan budaya multikultural dalam sebuah perusahaan. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menguraikan budaya perusahaan yang buruk. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menguraikan budaya perusahaan yang produktif. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu merinci, merubah langkah-langkah merubah budaya perusahaan buruk menjadi budaya perusahaan yang produktif. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu merumuskan pengertian kompetensi. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu merumuskan kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan dalam perusahaan. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu merumuskan peran kepemimpinan dalam membentuk budaya perusahaan. Untuk penilaian hasil kerja mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan partisipasi aktif itu sebesar 20%, meliputi kehadiran, tugas individu atau kelompok 25%, kuis atau ujian formatif 25%, tugas proyek itu sebesar 30%. Untuk rentang nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen penilaian bahwa penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Berikut rubrik penilaian yang saya gunakan. Nilai 80 sampai 100 itu nilainya A, sangat baik. Nilai 70 sampai 79 nilainya B, itu baik. Nilai 60 sampai 69 itu C, artinya cukup. Nilai 31 sampai 59 itu D, artinya kurang, dan nilai 0 sampai 30 itu nilainya E, itu sangat kurang atau dapat dikatakan sebagai gagal. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah budaya perusahaan sebagai bagian dari tahapan sertifikasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Itu nikmat yang perlu kita syukuri ya. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Jadi untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk lancarnya kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu di hadiran. Ya. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, Reza. Reza, ada yang informasi sama Reza, ada yang kehadiran ini? Ada satu orang. Wisnu Anggara. Kenapa Reza? Sakit. Oke. Jadi ada salah satu teman kita yang sakit hari ini dan tidak bisa mengikuti perkuliahan. Mari kita sama-samakan kondisi teman kita yang sakit pada hari ini supaya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita akan buka untuk materi kedua dalam mata kuliah budaya perusahaan. Jadi tema yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini tentang pentingnya budaya perusahaan. Ya. Jadi sebelumnya Bapak akan lihat dulu apa sih tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya budaya perusahaan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan. Oke,
sebelum Bapak lanjut, Bapak akan refresh dulu ya, bagaimana sih pengetahuan Anda semua tentang materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, yang pertama, apa itu pengertian budaya perusahaan? Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, silakan Saan. Apa itu budaya perusahaan itu apa? Budaya perusahaan adalah kumpulan nilai, keyakinan, norma, dan cara berperilaku yang dianut serta diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi dijelaskan ya. Jadi budaya perusahaan itu kan sekumpulan nilai, keyakinan, norma-norma maupun etika berperilaku ya yang dianut dan diamalkan oleh seluruh anggota perusahaan. Tadi kalau saya bilang anggota organisasi ya, kalau kita berbicara tentang perusahaan itu seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, tepuk tangan dulu buat sisa. Kemudian ada satu lagi nih, ya yang ingin Bapak tanyakan. Ada tingkatan budaya perusahaan. Ya, siapa yang bisa melakukan pendapatnya? Apa itu? 3 tingkatan. Oke, silakan Sally. Tingkatan budaya perusahaan ada 3. 1. Sifat adalah simbol-simbol budaya yang tepat pada fisik dan kondisi sosial lingkungan kerja. Beberapa hal yang termasuk dalam artefak yaitu aturan perilaku individu, seremonial dan ritus, kisah, ritualitas, dan simbol-simbol. Yang mempengaruhi perusahaan itu apa sebenarnya? Memang keduanya berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh yang tidak tampak itu. Apa yang tidak tampak itu? Ada nilai-nilai dan asumsi-asumsi. Nah, Bapak rasa cukup ya. Jadi pemahaman mahasiswa di sini tentang materi kita minggu kemarin Bapak anggap sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk kepada materi hari ini tentang pentingnya budaya perusahaan. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita. Sekarang Bapak masuk kepada pendahuluan dulu ya, atau pembukaannya. Budaya perusahaan memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Nah, di sini kita berbicara tentang kinerja. Kira-kira kinerja itu apa? Prestasi kerja atau luaran dari suatu pekerjaan seseorang. Nah, apa sih tujuan dari perusahaan tersebut? Nah, perusahaan dikatakan, di sini dikatakan adanya peningkatan kinerja perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tujuannya, kalau kita lihat ya, tujuan dari perusahaan itu minimal ada 3. Ada 3 dari tujuan perusahaan. Yang pertama tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Orang tuanya membangun usaha, ada nggak tujuannya untuk memperoleh kerugian? Tidak, pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, untung atau laba itu kapan diperolehnya? Kapan? Ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Oke, Bapak tanya lagi, apa sih hukum ekonomi? Pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau sekarang Bapak ubah lagi ya, pengorbanan yang seefisien mungkin ya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, tujuan yang kedua apa? Setelah dia beruntung, pasti sebuah perusahaan akan menghendaki yang namanya keberlangsungan dari usahanya. Ada tuh orang yang ketika usaha sudah beruntung, oh cukup ya, saya ketika usaha saya sudah BP, sudah pulang pokok, maka sudah cukup, berarti saya sudah berhenti. Nggak ada yang namanya orang berusaha, pasti ketika dia sudah mendapatkan keuntungan, langkah selanjutnya bagaimana dia mempertahankan usahanya itu bisa berkesinambungan. Bapak lanjutkan lagi, tujuan yang ketiga adalah untuk pertumbuhan. Nah, usaha tersebut berlaba sudah, keberlangsungan sudah, kemudian tujuan berikutnya adalah pertumbuhan dari usahanya. Kalau dapat usahanya saat ini, dari saat ini 1 cabang, kalau bisa tahun berikutnya menjadi 2 cabang. Kalau saat ini cuma menguasai 1 kabupaten, kalau dapat tahun besok meningkat menguasai 1 provinsi.
Tahun berikutnya apa lagi? Tujuannya mungkin menguasai satu nasional. Jadi ada 3 tadi ya, ada 3 tujuan perusahaan. Apa aja tuh Patricia? Keuntungan. Oke, keperangan buat Patricia ya. Oke, di sini dikatakan budaya perusahaan memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Budaya yang mana? Ya, budaya mana? Budaya yang bagus akan meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang bagus. Ketika lingkungan kerja bagus, maka akan meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan komitmen dari karyawan terhadap perusahaannya tersebut. Ketika seorang karyawan sudah berkomitmen terhadap perusahaan, maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Artinya nanti bagaimana? Kinerja dari seseorang karyawan tersebut akan meningkat. Secara tidak langsung, peningkatan dari kinerja satu orang karyawan akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya. Di sini juga dikatakan budaya juga merupakan perekat yang dapat mengikat organisasi, yaitu setiap individu di dalamnya, sehingga hal ini akan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Kita tahu ya, yang namanya perusahaan, apalagi itu perusahaan nasional, karena membentuk budaya itu butuh waktu yang lama, butuh pengalaman kepemimpinan, butuh orang-orang yang ada di sana, sehingga bagaimana budaya perusahaan itu akan lahir, ya. Jadi budaya perusahaan tersebut penting. Yang kedua, apabila strategi menawarkan logika formal untuk mengarahkan orang ke arah tujuan perusahaan, maka budaya mengekspresikan tujuan melalui nilai-nilai dan kepercayaan. Nah, jadi di sini ada 2, ada strategi, ada budaya perusahaan. Kalau strategi itu bicara tentang apa? Strategi itu berbicara tentang pedoman atau rencana yang disusun secara sistematis oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau budaya perusahaan bagaimana? Seperti yang kita bahas tadi, budaya perusahaan merupakan nilai-nilai, ya, norma-norma, keyakinan-keyakinan, cara berlaku yang dilahirkan oleh perusahaan, dan itu sudah menjadi konsensus bersama atau kesepakatan bersama bagi orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Dengan adanya nilai-nilai yang bagus, maka karyawan akan mendukung terhadap strategi perusahaan tersebut, akan bekerja dan bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan kalau strategi ini akan mengarahkan karyawan itu bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau budaya bagaimana? Bagaimana mendorong karyawan untuk melakukan strategi yang telah ditetapkan. Karena membentuk sikap dan perilaku, budaya dapat menjadi energi menuju tujuan bersama. Itu tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja keras untuk mencapai target, tetapi merasakan senang melakukannya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, kalau budaya itu kan berbicara tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, etika-etika. Kalau semua karyawannya sudah paham, ya sudah mengerti, maka mereka akan bekerja tanpa disuruh-suruh. Mereka akan bekerja tanpa apa ya? Mungkin mereka bekerja dengan inisiatif sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Ya, itu pendahuluan ya tentang budaya perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan tentang pendahuluan budaya perusahaan sudah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan saja. Tadi dijelaskan bahwa strategi dan budaya perusahaan merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan dari perusahaan. Apa perbedaan peran antara strategi dengan budaya perusahaan dalam mencapai tujuan? Oke, tepuk tangan dulu ya buat si Sarif. Pertanyaan yang bagus ya. Apa sih perbedaan peran strategi dan budaya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan? Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, kalau kita berbicara tentang strategi, itu merupakan arah atau rencana yang disusun secara sistematis ya oleh siapa? Oleh manajemen perusahaan.
Nah, strategi itu akan diturun secara sistematis, otomatis dia bersifat formal. Kemudian apa lagi? Terstruktur. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi bagaimana arah dari karyawan tersebut, bagaimana arah yang ditetapkan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk mencapai tujuannya. Mendefinisikan identitas internal atau eksternal perusahaan. Identitas itu apa? Apa itu identitas? Cara orang mengenal kita. Ya, perusahaan tersebut bagaimana dia akan dikenal oleh orang, itu identitas perusahaan. Nah, identitas itu ada identitas intrinsik dan identitas eksternal atau ekstrinsik. Kalau internal bagaimana? Internal itu bagaimana identitas perusahaan yang dikenal oleh orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Misal ya, dengan adanya identitas itu, misalnya identitas dari karyawan dari perusahaan itu adalah integritas, maka orang-orang yang ada di sana mempunyai rasa tanggung jawab dan kejujuran yang tinggi. Eksternal itu bagaimana orang-orang di luar perusahaan. Siapa saja orang-orang yang ada di luar perusahaan? Yang pertama adalah konsumen. Kemudian siapa lagi? Ada investor. Kemudian apa lagi? Ada mungkin orang para pemasok ya, bagaimana mereka melihat perusahaan kita, apakah berkomitmen, apakah pelayanannya bagus, apakah punya integritas. Ya, itu dilihat orang lain terhadap perusahaan kita. Selanjutnya, budaya perusahaan berbicara tentang menjalankan nilai inti perusahaan. Nah, nilai inti ini yang menjadi acuan pertama dari perusahaan. Nilai intinya seperti apa? Core value itu berapa? Ada integritas tadi, ada pelayanan, ada profesionalisme, dan ada lagi yang namanya apa? Skill yang diutamakan. Itu nilai inti dari perusahaan. Selanjutnya, budaya membuat karyawan menjadi pendukung perusahaan. Kita tahu ya, perusahaan itu akan berjalan ketika ada karyawannya menjalankan apa yang dikerjakan sama dia. Yang keempat, mempertahankan orang-orang terbaik. Kita tahu ya, orang-orang terbaik dimanapun tempatnya pasti akan dilirik oleh orang lain. Setuju nggak yang pendapat Bapak? Ya, walaupun dia di tempat yang tidak diketahui, tapi dia mempunyai prestasi yang luar biasa, itu akan dilirik oleh seluruh dunia. Yang keenam, budaya mengubah perusahaan menjadi sebuah tim. Nah, ini yang paling asik. Ketika sebuah karyawan telah merasa satu tim, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kinerja dari perusahaan. Tapi kalau dia sakit satu, seluruhnya enggak? Ya, kalau berhasil satu, berhasil seluruhnya enggak? Itu tim. Nah, kalau tim itu tidak ada yang merasa dia lebih penting, semuanya penting. Ya, itu yang dikatakan dengan tim. Kemudian budaya tersebut berpengaruh pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, seperti Bapak jelaskan di awal, budaya yang bagus akan melahirkan suasana kerja yang bagus, lingkungan kerjanya yang baik. Lingkungan kerja yang baik, otomatis orang akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Nah, ketika dia sudah bekerja lebih baik, otomatis kinerjanya akan bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perusahaan. Yang pertama sekali ada motivasi. Ya. Pun begitu juga ya, ketika orang bekerja, apa sih motivasinya? Mungkin banyak latar belakang motivasi orang tersebut akan bekerja. Akan tetapi karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan menghasilkan kinerja yang bagus. Itu motivasi. Kemudian faktor yang kedua adalah gaya manajemen dan kepemimpinan. Nah, gaya manajemen dan kepemimpinan ini akan mempengaruhi dari perusahaan. Karena apa? Karena pemimpin menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika pemimpinnya demokratis, terbuka, menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, otomatis orang-orang di luar kemana? Senang, akan tercipta budaya perusahaan yang bagus, lingkungan komunikasi. Nah,
Komunikasi ini bagaimana? Bagaimana kita menyampaikan satu pesan kepada orang-orang yang membutuhkan pesan tersebut. Kalau komunikasinya bagus, maka informasi akan tersampaikan. Nah, kemudian struktur organisasi itu apa? Bagaimana perusahaan tersebut membagi job desk pekerjaannya, tanggung jawab masing-masing dari karyawannya. Kemudian ada tingkat formalitas organisasi. Formal nggak organisasi itu, baku nggak aturannya, atau ada terbuka nggak? Kan terkadang ada organisasi yang menemui atasannya sangat sulit. Ya, saya ingin ketemu dengan bapak kepala ini, oh tunggu dulu, bapak lagi situ, bapak lagi ini, atau temui dulu bagian ini. Nah, itu kan kaku ya. Tapi ada pula yang berusaha yang tingkat formalitasnya agak rendah. Ketika ingin bertemu dengan pimpinan, nggak ada jalan berlibat, langsung bertemu dengan pimpinan. Mana yang bagus? Tergantung. Kalau keputusannya cepat, itu bagus yang terbuka tadi. Ya, kalau yang santai, ya, yang pertama tadi yang agak kaku tadi. Kalau dilihat ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6 secara garis besar. Jadi yang paling berpengaruh itu memang ya, yang paling penting itu kan karyawan. Nah, dari mana asal karyawan tersebut? Mungkin dari proses seleksinya. Nah, seleksi karyawan itu bagaimana? Bapak tanya dulu ya di sini. Antara kapasitas, kapabilitas dengan karakter, kita dahulukan mana? Karakter dengan skill, dengan kemampuan, kita dahulukan mana? Kemampuan. Orang punya kemampuan tapi tidak punya karakter, akan jadi korupsi nanti, akan terjadi penggelapan. Tapi kalau orang punya karakter, skill, kemampuan, bisa ditingkatkan nggak? Bisa. Nah, karakter ini akan susah untuk diperbaiki. Contoh, ya, Sarif nanti tak maju dari umur berapa ya? Umur 23 tahun ya, melamar pekerjaan. Kira-kira ketika orang punya karakter, Sarif, karakternya seperti ini, tapi dia pintar. Nah, orang akan melihat karakter saya seperti apa. Kenapa? Karena 23 tahun dikali 356 hari, udah sekian ribu hari dia hidup dengan karakter seperti ini. Bisa nggak dirubah dalam waktu yang relatif singkat? Mungkin tidak bisa. Jadi itu makanya ketika rekrut karyawan, orang lebih mengedepankan yang namanya karakter, baru skill bisa diasah. Ya, jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Kak. Budaya perusahaan yaitu sekumpulan nilai, keyakinan, norma dan cara berperilaku yang dianut bersama oleh seluruh anggota perusahaan sebagai pedoman dalam bekerja dan berinteraksi. Oke, tepuk tangan dulu buat Reza. Nah, jadi budaya tersebut merupakan strategi untuk memperoleh keunggulan dan kompetisi. Supaya apa? Supaya perusahaan kita bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ya. Selanjutnya sebagai oleh-oleh buat Anda semua, ya. Ini ada studi kasus. Tolong Anda baca dulu di rumah, ya, tentang The Death of Samurai, robohnya Sony, Panasonic, Toshiba dan Sanyo. Itu kan perusahaan-perusahaan Jepang yang terkenal. Kenapa ini bisa roboh, diruntuhkan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan? Kira-kira, ya, tolong ini dibaca, kemudian dianalisis. Kira-kira ada nggak yang salah dengan budaya perusahaan mereka? Kira-kira gaya perusahaan yang bagaimana yang diterapkan oleh perusahaan Korea Selatan sehingga bisa mereka mengalahkan perusahaan Jepang yang telah sekian tahun sebagai pemimpin market share penjualan elektronik. Ya, jadi Bapak cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Kalau ada kekurangan Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.